Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas beberapa contoh soal tentang arus dan tegangan listrik bolak-balik. Nah, untuk contoh yang pertama, itu kita membahas tentang rangkaian RC. Nah, ini ya rangkaiannya ya. Jadi, di sini diketahui besarnya kapasitansi kapasitor, itu adalah 500 mikrofarad. Kemudian ada hambatan juga di resistornya, itu ada 12 ohm. Nah, rangkaian RC tersebut dihubungkan dengan sumber tegangan arus AC sebesar 120 volt dan frekuensi angularnya itu adalah 100 radian per sekon. Yang ditanyakan, hitunglah besar kuat arus dalam rangkaiannya. Nah, dari soal dan dari rangkaian ini kan diketahui yang pertama itu adalah C-nya itu 500 mikrofarad. Nah, mikrofarad ini kita konversikan dulu ke satuan farad sehingga nilainya menjadi 500 kali 10 pangkat minus 6 farad. Kemudian diketahui lagi R-nya itu adalah 12 ohm. R-nya ya. Selanjutnya diketahui juga V-nya, tegangannya itu adalah 120 volt. Dan omeganya atau frekuensi angularnya ya, omeganya itu adalah 100 radian per sekon. Yang ditanyakan adalah besar I-nya atau kuat arus dalam rangkaiannya. Nah, untuk menghitung kuat arus dalam rangkaiannya, kita mencari dan menggunakan persamaan ini ya. Jadi, I itu adalah V dibagi dengan Z-nya. Z itu adalah impedansi dari rangkaian tersebut. Z-nya ada belum? Nah, di sini kan diketahui Z-nya belum ada ya, sehingga kita cari dulu Z-nya. Kita mencari Z itu dengan menggunakan persamaan ini. Jadi, Z itu sama dengan akar dari R kuadrat ditambah dengan XC kuadrat. Nah, XC-nya atau reaktansi kapasitifnya itu udah ada belum? Nah, kalau misalkan belum ada, kita cari dulu XC-nya. Untuk mencari besar atau nilai XC, itu kita menggunakan persamaan ini ya. Jadi, XC itu adalah atau sama dengan 1 per omega dikalikan C. Nah, omeganya berapa? Omeganya itu adalah 100 radian. Kemudian C-nya berapa? C-nya itu adalah ini ya, 500 dikali 10 pangkat minus 6 farad. Sehingga diperoleh XC adalah 20 ohm. Nah, kalau misalkan kita udah memperoleh nilai XC-nya, kita masuk ke dalam persamaan yang di sini tadi untuk mencari Z-nya atau impedansi. Nah, ini ya. Nah, untuk mencari Z-nya atau impedansi itu kan akar dari R kuadrat ditambah dengan XC kuadrat. R-nya udah ada yaitu 12 ohm. Kemudian XC-nya juga udah ada yaitu 20 ohm. Sehingga akar dari 12 kuadrat ditambah 20 kuadrat hasilnya adalah 23,32 ohm. Nah, setelah kita memperoleh nilai Z-nya atau impedansinya, kemudian kita mencari besar nilai I-nya atau kuat arusnya. Nah, I-nya adalah V dibagi dengan Z-nya. V-nya itu adalah 120 volt dibagi dengan Z-nya, ini ya, 23,32 ohm. Sehingga hasilnya atau nilainya itu adalah 5,14 ampere. Kemudian untuk contoh soal yang kedua, nah di sini ada rangkaian RLC ya. Nah, di mana R-nya itu adalah 12 ohm atau hambatan di R-nya itu 12 ohm. Kemudian XL-nya atau reaktansi induktifnya itu adalah 3 ohm. Dan XC-nya atau reaktansi kapasitifnya itu diketahui adalah 8 ohm. Yang ditanyakan berapa besar impedansi pada rangkaian RLC tersebut. Nah, diketahui R-nya adalah 12 ohm, kemudian XL-nya itu 3 ohm, dan XC-nya itu adalah 8 ohm. Untuk mencari besar impedansi atau Z-nya itu kan kita mencari dari Z itu sama dengan akar dari R kuadrat ditambah dengan XL dikurangi XC kita kuadratkan. Nah, langsung aja. Jadi, Z itu adalah akar dari R-nya berapa? R-nya adalah 12. Kemudian XL-nya berapa? XL-nya itu adalah 3. Dan XC-nya berapa? XC-nya adalah 8 ohm. Sehingga dihitung ya, 12 kuadrat ditambah dalam kurung 3 dikurangi 8. Kita kuadratkan. Sehingga nanti diperoleh hasil dari Z atau impedansi itu adalah 13 ohm. Nah, selanjutnya adalah contoh nomor 3. Di sini soalnya hitunglah berapa kuat arus maksimum pada rangkaian di samping. Nah, rangkaiannya adalah ini ya. Jadi, rangkaian RLC di mana diketahui besar R-nya itu adalah 10 ohm
kemudian L-nya itu adalah 30 mH, dan C-nya itu adalah 600 mikrofarad. Diketahui juga nilai V-nya itu adalah 25 sin 100 T. Nah, dari sini kita bisa menganalisis untuk yang diketahui. Yang pertama itu kan R-nya ya, atau hambatan pada resistornya itu kan 10 ohm. Kemudian L-nya itu adalah 30 mH. Nah, ini kan masih dalam satuan milihenry ya. Nah, ini kita konversikan dulu ke dalam satuan Henry sehingga menjadi 30 dikalikan 10 power minus 3. Kemudian diketahui lagi C. Nilai C-nya itu adalah 600 mikrofarad. Nah, 600 mikrofarad ini kita konversikan dulu ke dalam satuan farad sehingga dikalikan 10 power minus 6. Sehingga nilainya menjadi 600 dikalikan 10 power minus 6 farad. Nah, yang diketahui selanjutnya itu adalah V-nya sama dengan 25 sin 100 T. Nah, dari sini kita bisa memperoleh besar V maksimalnya itu 25 volt dan omeganya itu 100 radian per sekon. Nah, ini kita peroleh dari mana? Ini kita peroleh dari sini ya. Nah, ini kan bisa saja kita tuliskan V itu sama dengan V maksimal, ya kan? V maksimal sin omega T. Nah, sehingga nilai V maksimalnya itu adalah 25 sin omega, berarti omeganya itu adalah 100 T, ya kan? Gitu ya. Nah, selanjutnya yang ditanyakan adalah I maksimalnya. Nah, untuk mencari I maksimalnya, kita menggunakan ini ya. I maksimal itu sama dengan V maksimal dibagi dengan Z-nya, atau impedansinya. Nah, V maksimalnya udah ada belum? Udah ada ya, V maksimalnya itu 25 volt. Nah, Z-nya udah ada belum? Nah, ini Z-nya yang belum ada, sehingga kita cari nilai Z-nya atau impedansinya. Nah, untuk mencari nilai Z-nya, kita menggunakan persamaan ini. Jadi, Z itu sama dengan akar dari R kuadrat ditambah dengan dalam kurung XL dikurangi dengan XC, kita kuadratkan. Nah, kemudian XL-nya udah ada belum? XL-nya belum ada, maka kita cari dulu nih XL. XL itu kita bisa mencari dari omega dikalikan L. Jadi, XL itu sama dengan omeganya adalah 100, kita peroleh dari sini. L-nya berapa? L-nya kita peroleh yang dari sini. Jadi, L-nya adalah 30 kali 10 power minus 3. Sehingga diketahui besar XL-nya itu adalah 3 ohm. XL-nya udah dapat nih. Kemudian XC-nya udah ada belum? XC-nya juga belum ada. Sehingga XC-nya kita cari. XC atau reaktansi kapasitif itu bisa kita cari dengan menggunakan persamaan ini ya. XC itu sama dengan 1 per omega dikalikan C. Sehingga kita cari omeganya ada nih 100 ya kan, dari sini ya. 100. Kemudian C-nya kita peroleh dari ini ya. 600 dikalikan 10 power minus 6. Sehingga diperoleh nilai XC-nya atau reaktansi kapasitifnya itu adalah 16,67 ohm. Nah, setelah kita memperoleh nilai XL, XC, dan R-nya yang udah ada dari sini ya, itu kita cari nilai Z-nya atau impedansinya. Z atau impedansi itu adalah akar dari R kuadrat ditambah dalam kurung XL minus XC kita kuadratkan. Nah, kita masukkan aja. R-nya itu adalah 10, kemudian XL-nya itu adalah 3, kemudian XC-nya itu adalah 16,67. Nah, nanti dimasukkan, kemudian dihitung, sehingga diperoleh nilai Z atau impedansinya itu adalah. Nah, setelah kita memperoleh nilai Z atau impedansinya, kemudian kita baru mencari besar I maksimalnya. Dari sini tadi ya. Set, gitu kan. Nah, I maksimal itu adalah V maksimal dibagi dengan Z. V maksimalnya berapa? V maksimalnya adalah 25. Kemudian Z-nya berapa? Z-nya adalah ini tadi 16,94 ohm, sehingga diperoleh nilai I maksimalnya itu adalah 1,48 ampere. Sekian video kali ini, semoga mudah dipahami dan bermanfaat. Terima kasih.